Alexa pun menunjukkan seulas senyuman. Dia tidak lagi bisa melanjutkan pekerjaannya di Amerika, jadi tentu saja dia akan menggunakanmu untuk kembali ke industri. Ditambah lagi, dia begitu ingin mengendalikanmu dan membuatmu menyerah padanya. Kenzie menatap Alexa dengan ekspresi serius sambil menganalisa apa yang mungkin sedang dipikirkan oleh Shirley. Tentu saja, tidak akan sulit bagimu untuk menyingkirkannya. Alexa tersenyum kecil, dia sudah memikirkan semuanya. Begitu melihat ekspresi Alexa, Natalie tahu bahwa rintangan kecil semacam ini tidak akan bisa mengganggu jalan Alexa. Natalie pun merasa lega. Alexa akan mengeksekusi rencananya usai penghargaan Top 10 Model Award. Jadi, apapun yang mungkin terjadi sebelum itu, Alexa telah mempertimbangkannya. Satu-satunya hal yang bisa Natalie lakukan sekarang adalah menghibur Davina. Setelah Natalie pergi, pasangan itu masuk ke kamar tidur bersama-sama dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian rumahan. Kenzie memeluk Alexa di depan kaca lemari baju dan bertanya di telinganya, "Apa kau masih belum berencana meninggalkan Sandiga Entertainment?" "Belum waktunya." Alexa hanya perlu melakukan satu langkah terakhir untuk sepenuhnya menghancurkan Siren. Tidak mungkin dia akan membiarkan kedua orang itu begitu saja. Tapi, sudah waktunya bagimu untuk memutuskan tujuanmu selanjutnya. Kenzie tahu Alexa tidak menyukai jalan pintas, jadi dia tidak menyebutkan keinginannya agar Alexa menandatangani kontrak dengan Mandala Entertainment. Sekarang kau sudah memiliki popularitas dan orang mulai membicarakanmu di sana, sini. Tujuanmu selanjutnya pasti. "Aku butuh penghargaan yang terkemuka," jawab Alexa lembut. Dia mengerti di mana dia sedang berdiri dan dia juga mengerti bahwa industri hiburan seperti sebuah kolam renang yang dalam. Hari ini dia masih bisa membuat semua orang membicarakan dirinya, tapi besok, perhatian itu dapat dengan mudah direbut oleh beberapa artis baru. Jadi, dengan mendapatkan penghargaan terkemuka, Alexa bisa menciptakan sebuah status di industri. Meski begitu, sayang, aku sudah berusia 26 tahun. Aku tidak lagi bisa bertindak seperti saat aku berumur 17 tahun untuk bersaing di industri modeling. Dan semua penghargaan yang pernah aku terima di masa lalu sudah tidak lagi memiliki nilai sejak Star King Entertainment memasukkanku ke dalam daftar hitam. Saat itu, dengan putus asa aku mundur dari industri dan menghancurkan reputasiku sendiri. Di masa lalu, Alexa benar-benar melakukan semua yang bisa ia lakukan untuk Justin. Tahun terbaik bagi seorang model, tahun-tahun penuh kemenangan bagi mereka. Tanpa mengharapkan imbalan, Alexa memberikan seluruhnya pada Justin. Namun pada akhirnya, apa yang justru dia peroleh sebagai gantinya? Meski begitu, Alexa sama sekali tidak menyesal. Bagaimanapun, semua ini adalah jalan yang ia pilih sendiri. Hanya saja, sekarang ia harus menghadapi akibat dari kesalahan konyolnya. Setelah mendengarkannya, hati Kenzie terasa sakit. Seandainya dia bertemu Alexa lebih awal, mungkin Alexa tidak perlu mengalami semua rasa sakit ini. Kenzie mencium leher Alexa dan menghiburnya dengan suara lembut, "Tidak masalah, jika kau tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi, hal itu sama sekali bukan masalah. Kau hanya perlu bekerja keras sebagai model. Jika kau perlu menghadiri acara atau tampil dalam majalah, aku akan menemanimu. Kita bisa memanfaatkan koneksi yang bagus. Bagaimanapun, industri ini adalah tempat pertempuran sejati. Istriku, jangan terlalu memaksakan diri." Alexa menarik napas dalam saat ia berbalik dan memeluk pinggang Kenzie. Alexa menempatkan kepalanya di dada Kenzie dan menghela napas, "Jangan khawatir, karena dirimu adalah tujuan akhirku, aku tidak akan mudah dihancurkan." Kenzie menarik napas dalam dan menggendong Alexa ke dalam pelukannya. Setelah kembali ke kamar tidur, Kenzie menempatkan Alexa di atas tempat tidur mereka dan dengan lembut menekankan tubuhnya di atas tubuh Alexa. "Menurutku,
cara terbaik untuk membuatmu melupakan masa lalu adalah dengan mencintaimu dalam-dalam. Mendengar ini, telinga Alexa memerah. Dia sadar bahwa kata Kenzi bermakna ganda, kau belum makan. Setelah bekerja keras seharian, apa kau masih memiliki tenaga? Kurasa satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membuktikannya sendiri. Usai bicara, ciuman Kenzi langsung mendarat di bibir Alexa. Dikarenakan kepopuleran Alexa, Siren menjadi target kebencian semua orang. Jadi, pada acara makan malam perayaan Sandiga Entertain, Justin tidak akan mengizinkannya hadir. Tepat pada saat inilah, Siren merasa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan salah satu juri penghargaan. Penyelidikan terhadap para juri penghargaan dilakukan di belakang Sandiga Entertainment oleh asisten pribadi Siren. Secara total, ada 7 orang, 3 wanita, 4 pria. Siren dengan cepat menyingkirkan 3 juri wanita itu ke samping dan menempatkan fokusnya pada sosok juri pria berusia 40-an. Pria ini memiliki sejarah gelap yang selalu berhasil ia tutupi. Siren, asisten Siren melihatnya meraih foto pria tersebut, jantungnya berdegup kencang. Kau bantu aku mencari tahu kapan aku bisa bertemu dengan juri ini. Siren, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Jika aku tidak mengambil langkah ini, aku akan kehilangan Justin dan bukan hanya itu, aku juga akan kehilangan segalanya, Siren mengatakannya dengan dingin. Sekarang, dia tidak memiliki cara untuk bertahan di Jakarta. Jika dia tidak menolong dirinya sendiri dengan mencari jalan keluar lain, entah seberapa dalam Alexa akan membuatnya terperosok, aku perlu mendapatkan penghargaan ini, dengan cara apapun. Asisten Siren tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan ponselnya, dan berdiri di satu sisi seraya menelepon si juri pria dengan bahasa yang penuh hormat. Awalnya, pria di sisi lain telepon itu tak berencana untuk menjawab teleponnya, tapi setelah Marshall meneleponnya 3 kali berturut-turut, dia akhirnya mengangkatnya. Asisten Siren mengekspresikan rencananya tanpa berbasa-basi dan pria itu segera memahami tujuan mereka yang sesungguhnya. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara langsung dengan Siren. Siren mengulurkan tangannya dan meraih ponsel itu. Dengan tersenyum ia menjawab, "Tuan Mike," karena pria itu adalah artis terkenal. Siren merendahkan dirinya saat berbicara dengannya. "Jadi, kau adalah Siren? Aku pernah menyaksikanmu melakukan peragaan. Sebenarnya, kau tidak seburuk itu. Tapi, aku yakin kau sendiri pun tahu bahwa reputasimu akhir ini tidak terlalu bagus. Bagaimana jika pukul 7 malam besok, kau datang ke Hotel Evoli? Kita bisa berbincang." "Siren, kau yakin memang ini yang kau inginkan? Kau sedang hamil dan pria tua itu sangat menjijer. Apa aku masih punya pilihan lain?" Siren menoleh dan bertanya pada asistennya, "Alexa telah mendesakku hingga aku tersudut. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Jika dia ingin agar aku menyerah, dia jelas sedang bermimpi." Sang asisten merasa tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya. "Kalau begitu, besok aku akan membantumu memotret beberapa foto sebagai bukti untuk berjaga. Jaga apabila si tua bangka itu langsung pergi usai mendapatkan apa yang dia inginkan." Justin tidak tahu, Siren telah membuat keputusan yang sangat menjijikkan. Saat dirinya sedang mati-matian berusaha memperbaiki berbagai hal di luar sana, Justin justru telah kehilangan hati Siren. Tentu saja, semua ini adalah karma, persis seperti caranya mengkhianati Alexa. Saat ini Siren sedang mengkhianatinya dengan cara yang sama. Di hari yang sama, pagi harinya, Shirley telah selesai mengurus kontraknya di Amerika dan baru saja kembali ke Jakarta. Justin pergi ke bandara untuk menjemputnya. Begitu Shirley memasuki apartemen Justin, ia bertanya di mana tempat tinggal Alexa sekarang. Beberapa hari ini suasana hati Siren sedang buruk.
Jangan memancing emosinya, tolong rendahkan suaramu. Dia sendiri yang tidak berhasil memenuhi harapan, dia tidak bisa menyalahkan orang lain, jawab Shirley dingin. Alexa tinggal di Hyatt Regency, Justin pun membalas dengan tidak sabar. Petik 2. Bagaimana bisa dia tinggal di tempat sebagus itu? Kalau begitu, besok aku akan pindah ke tempatnya. Dengan begitu, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Shirley tidak berniat untuk tinggal di apartemen Justin dan tidak ingin melihat siren. Sayangnya, Hyatt Regency bukanlah tempat tinggal bagi tipe orang seperti Shirley. Karena Shirley akan mengambil alih Alexa, pagi sekali, Davina dan Justin sudah berada di dalam ruang rapat untuk membahas rencana mendatang yang mereka miliki. Alexa tidak diundang ke rapat ini, alasannya mereka hanya akan mendiskusikan masalah sepele. Namun, Davina tahu betul niatan Shirley yang sebenarnya. Shirley jelas memperlakukan Jenny tidak lebih dari sekedar bidak catur. Tidak peduli seberapa tinggi status Alexa, Shirley tetap akan mempertahankan kekuasaannya untuk mengendalikan artisnya. Davina memproyeksikan daftar tawaran pekerjaan yang ditujukan pada Alexa ke layar proyektor. Ada 23 pekerjaan. Melihat ini, Justin terkejut. Di antara semua penawaran itu, tidak sedikit yang berasal dari majalah kelas 2. Tidak pernah dia menyangka bahwa publik akan memberikan pengakuan yang begitu tinggi terhadap Alexa. Tentu saja, Davina tidak mengungkapkan penawaran apa saja yang sedang dipertimbangkan oleh Alexa. Termasuk penawaran yang datang dari Creative Century dan Star Age, dua agensi superstar besar yang telah memberikan penawaran mahal padanya. Dengan status yang dimiliki Alexa sekarang, agensi kecil seperti Sandiga Entertainment tidak akan sanggup memberi banyak untuk mendukungnya. Ditambah lagi, kontrak yang terus-menerus diucapkan mulut Shirley sudah tidak lagi bisa mengikat Alexa. Sepertinya, Shirley lupa tentang pertempuran dengan Secret dan masih meyakini bahwa kesuksesan Alexa disebabkan keberuntungan semata. Saat ini, akibat tren Asia, Alexa menjadi sangat populer. Dia juga mendapatkan cukup banyak ketenaran di pasar Eropa dan Amerika. Selama kita bisa mengambil keuntungan dari situasi sekarang, dengan koneksiku, kita bisa membuat karirnya maju beberapa tahap. Namun, Alexa harus bersedia mematuhiku. Jika tidak, aku juga bisa menghancurkannya. Sepertinya, acara makan malam untuk Alexa malam ini lebih pantas disebut acara makan malam pengumuman untuk Shirley bahwa dia akan mengambil peran baru di Sandiga Entertainment. Seorang manajer yang telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh orang Amerika dalam sekejap kembali ke Jakarta untuk terus membuat kekacauan. Sementara itu, Alexa sudah mengetahui hasil rapat pagi tadi dari Davina. Shirley berencana membangun jalur karir Alexa di luar negeri. Tentu saja, hal ini merupakan keputusan yang ideal bagi kebanyakan model. Bagaimanapun, jalur ini memiliki potensi yang besar. Namun, Alexa bukan lagi model berusia 17 tahun. Kenzie memeluk Alexa dan dengan lembut mencium dahinya. Semakin lama mereka menjadi pasangan, semakin Kenzie memahami Alexa dan hatinya juga semakin merasakan sakit untuk istrinya itu. Alexa telah melalui begitu banyak kesulitan dari yang hanya seekor ulat hingga kemudian menjadi kupu. Tidak semua jalan menuju kebangkitannya berjalan lancar. Alexa mengangkat kepalanya dan menatap mata Kenzie, sesuatu yang membuat Alexa terpesona dan dimabuk kepayang. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk turun tangan, aku sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk Shirley. Lancang sekali dia bermimpi menjadi manajerku. Aku akan membuatnya berada dalam situasi di mana dia cukup bernyali untuk berpikir, tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakannya. Terlebih lagi, Alexa sangat berpengalaman dalam menghancurkan musuhnya. Kenzie menatap lembut ke arah Alexa, pada matanya yang menunjukkan rasa percaya diri. Sepertinya,
dia benar tidak akan memperoleh kesempatan untuk turun tangan. Waktu menunjukkan pukul 19, Alexa tiba di acara perayaan makan malam. Di saat yang sama, Siren tengah memasuki Hotel Arosa. Karena status Sandiga Entertainment terbatas, mereka hanya bisa mengundang beberapa orang terkenal saja. Meskipun Alexa adalah pemeran utama acara malam ini, jelas sekali bahwa Justin hanya ingin memancingnya masuk. Niat Justin yang sebenarnya adalah memberikan kesempatan pada Shirley untuk berada dalam sorotan. Setelah merasa kelelahan usai berbaur dengan para tamu, Alexa duduk untuk beristirahat. Pada saat inilah, dia memanggil seorang pelayan dan membisikkan beberapa instruksi ke telinganya. Sang pelayan mengangguk dengan patuh. Tak lama kemudian, diiringi sorak-sorai semua orang, Justin berjalan di atas karpet merah menuju ke atas panggung. Hari ini, selain merayakan keberhasilan Alexa menjadi spokesperson ISN untuk Asia, kita juga memiliki keputusan penting untuk diumumkan. Justin mengenakan jas coklat buatan tangan. Di panggung dia benar terlihat tampan. Jabatan Direktur Artis Sandiga Entertainment akan diambil alih oleh kakakku, manajer top, Shirley Gionyo. Mari bersama-sama kita sambut Shirley Gionyo untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan berita baik kepada kita. Mengenakan gaun panjang berwarna silver dan sepasang sepatu hak tinggi setinggi 10 cm, Shirley muncul di atas karpet merah. Wajahnya menampakkan ekspresi bangga, bak seorang ratu, sementara ia melihat sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya terfokus pada Alexa. Tatapan Shirley licik dan menyeramkan serta dipenuhi hasrat untuk menaklukkan. Begitu melihatnya, alis mata Alexa berkerut sedikit. Halo semuanya, aku Shirley Gionyo. Mulai hari ini aku akan menjadi direktur artis di Sandiga Entertainment. Aku juga memiliki satu lagi pengumuman penting. Petik 2. Shirley terus-menerus menatap Alexa. Seperti seorang pemburu yang telah menargetkan mangsanya. Aku ingin mengumumkan bahwa, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pelayan yang sebelumnya telah diberi instruksi oleh Alexa, tiba-tiba berjalan ke atas panggung sambil memegang sebuah ponsel dan kemudian menyerahkannya pada Shirley, dan memotong perkataan wanita itu. Setelah melihat isi ponsel itu, Shirley langsung memelototi Alexa. Dia terkejut, marah serta enggan menerima apa yang baru saja dilihatnya. Namun, Alexa terus mempertahankan senyumnya sepanjang waktu. Bagi Shirley senyuman ini begitu menyakitkan untuk dilihat. Aku ingin mengumumkan bahwa awal tahun depan, kita akan menciptakan sebuah band baru yang luar biasa. Kita telah mengundang banyak superstar untuk dilibatkan. Aku harap kalian semua menantikannya. Justin memandang Shirley dengan bingung. Seharusnya, Shirley mengumumkan bahwa dia akan menjadi manajer Alexa. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Kak, ada apa? Perusahaan sudah tahu bahwa kau akan mengambil alih Alexa. Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Alexa, Shirley berseru sambil menggertakkan giginya. Justin berbalik untuk melihat sekilas ke arah Alexa. Dia yang menghalangi? Bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia tunjukkan padamu? Dia sudah memprediksi bahwa akulah yang akan menjadi manajernya. Jadi dia menunjukkanku penawaran yang diterimanya dari Creative Century dan Star Edge sebagai ancaman. Jika aku berani mengumumkan akan menjadi manajernya, Alexa juga akan mengumumkan bahwa dia akan membatalkan kontraknya dengan Sandiga Entertainment. Shirley berbicara pada Justin dengan nada dingin dan menatap tajam ke arah Alexa. Justin, dia menggunakan cara ini untuk memperingatkan kita bahwa seharusnya kita berterima kasih padanya karena dia masih bersedia tinggal di Sandiga Entertainment, dan bahwa kita tidak seharusnya memperlakukannya dengan semena-mena. Dasar tidak tahu malu, sungguh murahan. Aku tidak pernah membenci seorang artis sampai seperti ini.
Aku begitu membencinya sampai aku ingin menghancurkannya menjadi serpihan. Kau, pergi dan bicaralah padanya, pasti bukan ini saja permintaannya. Dari kelihatannya, setelah selama ini mereka saling berselisih satu sama lain, Shirley akhirnya mulai memahami Alexa. Shirley tak pernah menyangka bahwa sebagai seorang manajer top, dia akan jatuh ke tangan seseorang seperti Alexa. Justin memandang Alexa dan memberi isyarat untuk bertemu di ruang tunggu. Dengan didampingi oleh Natalie, Alexa pun beranjak menuju ke belakang panggung. Ketiganya lalu berdiri di dalam sebuah ruangan dan Natalie pun mulai menatap ke arah Justin dengan waspada. "Apalagi yang kau inginkan?" Petik 2. Bebaskan Davina. Alexa mengutarakan syaratnya, "Jika tidak, aku akan membebaskan Davina dan diriku sendiri jauh dari Sandiga Entertainment." "Baiklah, aku setuju, aku akan membiarkan Davina pergi. Tapi kau tidak bisa meninggalkan Sandiga Entertainment," kata Justin dengan dingin. Ruang tunggu itu menjadi hening selama beberapa saat sebelum akhirnya Justin melanjutkan, "Aku heran, sebesar itukah kau membenciku? Kau bahkan memikirkan begitu banyak rencana licik untuk menyudutkan Siren dan aku sampai ke titik ini? Kakakku ingin menjadi manajermu agar dia bisa mendukungmu. Siapa sangka, kau menggunakan pembatalan kontrak untuk mengancam Sandiga Entertainment. Justin, bagimu, semua yang dilakukan oleh Siren dan kakakmu selalu benar, sedangkan serangan balikku semuanya kau anggap begitu kejam dan licik. Sebelumnya, aku sudah pernah mengatakannya, bahwa aku tidak akan pernah menyerang orang lain lebih dulu. Meskipun begitu, tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dariku." Meski terdengar tenang, suara Alexa mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. "Baiklah, jarang sekali Siren tidak terlihat bersamamu. Apa kau pikir aku akan membiarkan Siren datang kemari dan disakiti? Dia akan tersakiti atau tidak? Soal itu aku tidak yakin. Yang aku tahu, seharusnya kau mengawasinya baik-baik. Jangan katakan kau tidak tahu orang seperti apa dia." Besok adalah hari terakhir babak penyisihan penghargaan Top 10 Model Award. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan yang dia inginkan? Justin tertegun sejenak, namun dia tetap bersikeras. "Apa kau pikir dia orang yang licik dan penuh tipuan seperti dirimu? Bagiku, dia memang sedikit ceroboh, tapi dia tidak akan pernah bertindak kejam seperti dirimu. Kau yang menikam mantanmu dari belakang dan menginjak-injak saudari yang memperlakukanmu seperti keluarga." "Ah, begitukah?" Alexa bertanya, menatap Justin, mengisyaratkan bahwa dia justru berpikir sebaliknya. Setelah itu, Alexa pun berbalik dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Shirley memasuki ruangan untuk bertanya pada Justin. "Jadi, apa yang dia inginkan?" "Dia akan tinggal di Sandiga Entertain, tapi Davina akan bebas," jawab Justin. "Justin, biar aku tebak, dengan beberapa perusahaan besar lain memberinya begitu banyak pilihan, kenyataan bahwa dia tetap memilih untuk tinggal di Sandiga Entertainment, bukankah hal ini menandakan bahwa dia memiliki rencana yang lebih besar lagi di masa depan?" "Alexa jelas ingin menghancurkan keluarga Gionyo, dia begitu membencimu. Tapi kita tidak tahu harus berbuat apa." Shirley mencengkeram gelas wine di tangannya seolah sedang mencekik leher Alexa. "Lalu, apa langkah kita selanjutnya?" Justin merasa tidak berdaya menghadapi Alexa. "Aku rasa sudah waktunya aku menemui Mama. Sebagai istri seorang sutradara terkenal, Nyonya Gionyo memiliki banyak koneksi dalam industri. Mereka ingin tahu apa mamanya memiliki cara untuk mengalahkan Alexa dengan mudah." Di Hotel Arosa, di sebuah ruangan yang tertutup rapat, suasana janggal pun mulai terasa. Siren berbaring di lengan seorang pria asing dan berhasil memperoleh sebuah janji. "Sayangku, kau tidak perlu khawatir, pulanglah ke rumahmu dan tunggulah kabar baik di sana."
Penghargaan top 10 Model Award pasti akan sampai ke tanganmu. Siren tersenyum seraya menyibakkan selimut yang menutupinya dan berdiri. Ketika mengenakan pakaiannya dia lalu bertanya, "Tuan Mike, sebagai jaminan, kau tidak keberatan jika aku merekam sebuah video, kan? Lagi pula, kau dan aku sama tahu seperti apa industri ini, tidak ada sesuatu yang terjamin. Jadi, aku perlu berjaga-jaga." "Apa? Kau merekam video?" Pria yang dipanggil Tuan Mike itu tidak menyangka bahwa Siren akan melakukan hal seperti ini. "Setelah menerima penghargaan, video itu akan segera diserahkan padamu. Tuan Mike, aku akan pulang dan menunggu kabar baik." Wajah Tuan Mike berkerut. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Siren yang beranjak pergi. Dia tidak pernah membayangkan dirinya akan menanggung akibat dari kecerobohannya sendiri. Siren berjalan keluar dari lobi utama hotel dan langsung menaiki mobil yang telah disiapkan oleh asistennya. Di kegelapan malam, dia meninggalkan hotel itu tanpa ada yang menyadarinya. "Siren, haruskah kita ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan?" Sang asisten menatap Siren dan bertanya. "Tidak perlu, aku baik saja." Siren menggelengkan kepalanya. Demi memuaskan Justin di ranjang, sebelumnya dia sudah banyak berlatih hingga mengerti cara terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. "Cepatlah, kita kembali ke rumah. Aku tidak ingin Justin mencurigai apapun." "Siren, kau sudah mengorbankan terlalu banyak hal. Jika tidak dengan cara ini, apalagi yang bisa kugunakan untuk melawan Alexa?" Siren menatap keluar jendela, wajahnya dipenuhi kebencian. Namun, Siren tidak tahu, semua usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan penghargaan ini, pada kenyataannya, akan mengantarkan dirinya sendiri ke dalam jebakan Alexa. Inilah industri hiburan, sebuah industri di mana orang bisa habis tertelan. Dari luar, industri ini nampak begitu terang dan glamor, tapi di dalamnya, berapa banyak orang yang berhasil mempertahankan harga diri mereka. Di Hyatt Regency, pukul 22 usai berbicara dengan Davina di telepon, Alexa berbalik dan menatap Kenzie yang sedang duduk di sofa. Di atas meja terdapat 20-30 tawaran pekerjaan yang ditujukan padanya. Tidak peduli seberapa besar atau kecil pun mereka, Kenzie akan membacanya satu persatu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.